Hasibuan. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, apa kabar? Selamat sore, kabar Terima baik. kasih baik. semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Soleman, kasus penguntitan masih diusut oleh Kejaksaan Agung, tapi sudah muncul lagi ada drone yang masuk ke Komplek Kejagung dan ditindak oleh pengamanan internal. Anda menilai bahwa kasus penguntitan ini masih belum selesai? Ya, belum selesai. Kan bagi saya itu belum selesai. Kenapa? Karena di dalam operasi intelijen itu, kalau tertangkap seperti itu harus ada penanggung jawabnya siapa. Misalkan, karena itu fakta membuktikan bahwa mobilnya mobil Polri, anggotanya anggota Polri. Nah, minimum Kapolri menyatakan apakah ada perintah atau tidak. Kalau Kapolri tidak, lalu bagaimana dibawanya? Densus ada enggak? Tidak. Lah, kalau Densus tidak, ya orangnya ini. Orangnya kamu, siapa yang merintah? Kalau enggak ada perintah di atas, paling dia bilang, ya itu saya sendiri. Lah, kalau saya sendiri, ya dia yang dihukum. Tapi kalau tidak ada yang dihukum, artinya ini masih berjalan terus. Kan belum ada yang bertanggung jawab. Lalu siapa? Lah, padahal faktanya sebenarnya yang tersandra Polri. Sehingga Polri harus menjelaskan. Nah, kecuali bisa dibuktikan bahwa mobil yang dipakai bukan mobil Polri. Nah, itu lain cerita itu. Sehingga kalau Tapi kemudian ada pihak yang menilai bahwa ada hubungan dari lembaga-lembaga penegak hukum ini baik-baik saja, itu harus bisa dikonfirmasi ulang lagi ya Pak ya? Ya iya lah, nggak bisa bahwa itu hanya baik-baik saja. Karena faktanya ada penguntitan tertangkap loh, bukan katanya. Tertangkapnya, drone-nya dapat, mobilnya ada, orangnya ada. Semua itu ada, jadi ini bukan halusinasi. Sehingga harus ada pernyataan dari Kapolri, Kadensus, apakah ada perintah atau tidak. Bagi kami, orang intelijen itu sudah biasa. Kalau memang tertangkap, ya sudah, yang bawa itu dikorbankan, harus. Karena itu risiko. Kalau ketangkap, ya korban. Tapi jangan sampai tidak ada korban. Kalau tidak ada korban, tersandra semua, mulai dari Kapolri, seluruh institusi Polri tersandra. Semua akan tersandra. Itu dan sampai sekarang pun juga belum ada pernyataan, entah itu dari Kapolri, dari Presiden pun juga belum ada pernyataan ya Pak Edi. Dan kalau kita ambil kutipan pernyataan dari Prof. Mahfud MD yang bilang di akun YouTube-nya bahwa munculnya kasus ini berhubungan langsung juga dengan adanya pergantian rezim mafia tanah yang berhubungan juga dengan pergantian rezim pemerintahan. Sejauh apa Anda menangkap pernyataan dari Prof. Mahfud ini, Pak Edi? Ya, terima kasih ya. Karena memang ini sampai sekarang memang masih misteri ya di dalam penglihatan kita ya. Kemarin memang saya kira Bapak Presiden juga kan sudah melakukan pemanggilan ya terhadap Bapak Kapolri dan juga Jaksa Agung ya. Bahkan di istana sendiri menyampaikan bahwa tidak ada masalah ya. Kemudian ditunjukkan dengan gestur saling berangkulan baik-baik saja selepas rapat begitu ya. Iya. Artinya memang bagi kita sebagai masyarakat memang melihat itu memang tidak ada masalah ya. Cuman memang yang jadi masalah itu adalah masih masyarakat masih masih gelap ya, masih belum bisa menerima penjelasan memang tidak ada masalah ya. Namun demikian kemarin juga Mabes Polri juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada masalah, kemudian sudah juga dilakukan pemeriksaan di Paminal Biro Propos ya, Biro Paminal Mabes Polri ya. Kemudian juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan anggota Densus 88 itu tidak melakukan pelanggaran ya, bahkan dia juga tidak berikan sanksi karena memang itu adalah tempat umum ya, itu adalah tempat umum. Kemudian kabarnya dia juga sedang makan di situ, kemudian dicurigai, kemudian digeledah, dan dia belakangan diketahui adalah anggota Densus 88 ya. Yang jadi masalah adalah mungkin ada kesalahan ya. Di sini ada salah paham atau mungkin ada komunikasi yang gimana ya. Karena memang waktu itu ketika setelah terjadi penggeledahan yang dilakukan oleh polisi militer sana ya. Kemudian lalu koordinasi antara Jampitsus dengan Kabareskrim ya. Kemudian lalu diamankan yang bersangkutan, lalu diperiksa di Propam Mabes Polri ya. Dan sampai saat ini yang bersangkutan sudah dilepas ya, karena memang tidak ada pelanggaran
atau sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan. Oke. Sebatas Artinya, salah dari pahamkah makanya kronologis kemudian ini, kasusnya berentet sampai akhirnya muncul drone di lingkungan Kejagung itu, Pak? inilah sebetulnya kalau kita lihat ada drone yang kemarin, kalau nggak salah ini juga sudah dibantah oleh Mabes Polri, tidak pernah memiliki drone ya untuk sampai ke nyasar ke Kejaksaan Agung. Oke. Nah, kemarin juga masalah mobil-mobil yang patroli itu memang di situ kan memang dijelaskan oleh Mabes Polri kemarin bahwa itu adalah patroli biasa, tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi atau terkait dengan penguntitan itu ya. Oke, itu Saya kira dianggap itu yang patroli kita biasa dapatkan penjelasan itu. dan sampai akhirnya Ya. tidak diputuskan itu bukan pelanggaran. Tapi menurut Anda Pak Ponto itu bentuknya pelanggaran atau tidak? Kalau berkaca dari bentuk tindakan yang dilakukan itu tadi. Loh, Yang maksudnya Ke Pak Ponto anggotanya dulu itu kan? Pak Edi, mohon maaf saya ke Pak Ponto dulu sebentar. Iya. kalau bagi saya itu pelanggaran. Bagaimana orang sedang makan lari? Kalau memang tidak salah, kenapa lari? Satu tertangkap. Lah terus ngapain lari kalau nggak salah? Artinya kan ada sesuatu yang dilakukan. Setelah itu berlalu, lalu datanglah sepeda motor dan mobil itu. Apakah bisa dibenarkan motor datang, brayer di depan Kejaksaan Agung, weng, lalu mobil-mobil Land Rover tulisan Polri menggunakan ngoeng semua berhenti di depan itu setelah itu. Oke. Itu apakah kira-kira itu dibenarkan seperti itu? Ini tempatnya Kejaksaan Agung loh, bukan tempatnya yang lain. Kalau itu tempat lain ya bisa lah. Tapi ini tempat Kejaksaan Agung, baru selesai yang satu lari satu ditangkap, tiba-tiba ada itu dan itu dianggap tidak salah. Bagi saya itu aneh. Karena untuk penggunaan mobil untuk seperti itu apa dibenarkan? Oke, masih banyak tanda tanya di balik kasus ini. Bentuk intimidasi. Oke. Masih banyak tanda tanya dari kasus ini dan ada tuntutan juga sebetulnya dari Prof. Mahfud MD lewat akun YouTube-nya tadi bahwa seharusnya Presiden dan Menko Polhukam harus bisa menjelaskan soal ini dan bisa mencari pokok persoalan di balik kasus ini. Tapi seberapa besar kemudian harapannya penjelasan dari Presiden dan Menko Polhukam soal ini? Jawabannya nanti ya Bapak-Bapak, kita lanjutkan usai jeda berikut. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang di Polda? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. 14? 15? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Dekatkan diri pada ilahi. Hidupkan semangat berbagi. Ketahui lebih pasti, datangnya tanggal 10 Zulhijjah, penanda Hari Raya Idul Adha. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti Breaking News, Sidang Isbat Penentuan Idul Adha 1445 Hijriah, Jumat 7 Juni, pukul 7 malam. Live. Rayakan Idul Adha bersama Kompas TV, teman berbagi berkah. Pastikan Kompas TV tetap di layar kaca Anda. Untuk wilayah-wilayah berikut, scan ulang TV digital Anda secara berkala. Dan dapatkan selalu berita serta informasi terpercaya di Kompas TV. Pak Soleman, mengusut kasus yang terakhir ini ya, ada upaya drone masuk ke lingkungan Kejaksaan Agung untuk mengusut pemilik drone dan motif-motifnya, apakah mudah untuk bisa melacak itu?
untuk drone itu sulit. Kenapa? Karena drone itu dijual bebas. Itu kan drone dijual bebas. Ya bisa aja orang main-main tiba-tiba jatuh. Itu bisa jadi seperti itu. Kita tinggal lihat di isi drone-nya itu apa. Jadi kalau untuk drone itu susah, itu milik siapa. Tetapi susah juga untuk memisahkan itu berhubungan dengan yang lalu, kan gitu. Walaupun kemudian di bukti konvoi kendaraan ada video yang beredar di medsos, kemudian identitas dari sosok yang menguntit itu juga muncul ke publik, itu kalau kita ambil mencari rantai siapa penguntit atau siapa yang berada di balik penguntitan itu gampang atau tidak menurut Anda? Ya justru itu. Kalau dalam ilmu intelijen itu sudah gagal operasi itu. Karena ada yang ketangkap. Yang ketangkap juga ada main-main, kan lari. Kenapa harus lari? Berarti ada sesuatu yang tidak benar yang dilakukan. Nah, kalau ketangkap seperti itu, operasi gagal, harus ada yang salah. Kalau itu dibenarkan, ini sangat buruk untuk ke depan. Artinya kuntit-menguntit itu akan disahkan atau itu menjadi hal yang biasa. Kalau nanti itu terjadi, akan terjadi balas-membalas. Itu sangat tidak bagus itu. Untuk mendalami siapa yang dibalik itu, gimana Pak? Ya Polri. Karena apa? Yang dalam hal ini, yang tersangka itu Polri. Kenapa? Karena orangnya anggota Polri, mobilnya tulisannya Polri, semua Polri. Sehingga Polri yang harus menyatakan saya ada di belak balik itu atau tidak. Karena bisa saja mereka itu adalah digunakan oleh orang lain, bisa aja. Tapi karena yang tertangkap itu anggotanya Polri, Polri harus memutus, tidak, bukan saya. Lalu siapa? Ya tanya anak-anak ini. Oke. Paling tidak, kalau tidak, ya sudah. Itu akibat perbuatan sendiri. Karena apa? Ya sudah, hukum. Supaya ini tidak terjadi lagi. Kalau ini hanya dianggap biasa-biasa saja, ya ke depan akan ada yang lebih biasa-biasa saja seperti ini. Ada anggota Densus yang terlibat dalam penguntitan ini. Kalau menurut Anda, analisis Anda, Pak Edi, apakah ini pasti akan sepengetahuan Kapolri? Saya kira tidak ya. Apalagi misalnya sampai dikaitkan dengan ada misalnya kaitan antara dengan ada pertambangan dan sebagainya ya. Dan saya juga sendiri tidak yakin ya. Ada drone kemudian polisi yang mengendalikan, saya kira tidak yakin ya. Itu apa namanya? Itu bukan cara-cara Polri ya seperti itu ya. Kemudian juga masalah kan sudah juga dibantah oleh Mabes Polri bahwasanya keberadaan patroli juga di situ kan memang setiap hari lewat di situ ya. Cuman karena ada kasus ini lalu dikait-kaitkan dengan adanya keterkaitan dengan Densus 88 tadi ya. Sampai digeber-geber knalpotnya di depan Komplek Kejagung, apakah itu tidak ada menurut Anda? Saya kira kita jangan terlalu cepat ya memberikan suatu penilaian ya. Kita dan saya yakin sekali akan ada penjelasan Polri selanjutnya tentang ini ya, karena memang ini kan masih dikembangkan ya. Saya kalau kemarin misalnya ada penjelasan, memang itu adalah penjelasan untuk merespon ya apa yang terjadi. Tapi kami berkeyakinan bakal ada lagi informasi lanjutan tentang ini ya. Cuman memang sampai saat ini belum diungkapkan ya. Dan sampai kemudian Prof Mahfud bilang jangan-jangan ini ada kaitannya dengan mafia timah begitu. Itu tudingannya serius loh Pak. Ya betul ya. Saya kira memang ini tentu memang kalau menurut pandangan kami juga perlu diluruskan ya. Perlu diklarifikasi ya terhadap adanya tudingan Pak Mahfud ya. Saya kira bagaimanapun juga ini harus diluruskan untuk tidak membuat persepsi liar ya yang ada di masyarakat ya. Karena ini memang ya ada dua lembaga penegak hukum ya, walaupun kita tahu misalnya di sana Kapolri dan Jaksa Agung, tapi karena memang masih berkembang terus, saya pikir memang perlu penjelasan lebih rinci tentang ini ya. Oke. Sampai dituding ada dugaan kaitan dengan mafia timah itu tadi yang ditudingkan atau dipandang oleh Prof Mahfud MD, Pak Soleman. Sebagai orang intelijen, sebetulnya untuk mengusut ini secara cepat, mencari jejak-jejak di balik kasus ini itu terbilang gampang atau tidak sih Pak sebetulnya? Kalau sudah terjadi seperti kemarin itu gampang itu. Kalau mau itu gampang itu.
Karena itu sangat jelas loh. Kenapa lari? Nah itu kan itu lari. Siapa yang lari? Kalau memang tidak ada apa-apa ya jangan lari. Lah kenapa kamu harus lari? Lalu satu ketangkap, lalu datang. Itu kan bisa dihubungkan. Dan kalau kita mau itu bisa terjawab itu. Kenapa itu harus begitu? Tapi kalau memang kita niatnya menutup ya akan tertutup. Oke. Tergantung sekarang kita mau baik atau mau jelek. Kalau kita mau jelek ya sudah seperti sekarang aja. Dan Kalau saya nggak yakin hal ini akan terusut terulang tuntas lagi sampai ke depan. ujungnya, Aja. apa dampaknya menurut Anda, Pak Soleman? Ya akan terjadi terulang lagi seperti begini. Karena apa? Ya ketangkap pun nggak apa-apa kok. Kan pasti akan begitu. Baik-baik saja nanti. Yang penting ini akan terulang. Harusnya itu tidak boleh begitu. Karena ini ketangkap. Lain kalau tidak ketangkap. Ini ketangkap basah. Dan satu melarikan diri. Kalau tidak melarikan diri, kalau benar-benar kenapa harus lari? Oke. Kan begitu. Singkat saja, dari Prof. Mahfud meminta agar Presiden sampai Menko Polhukam juga menjelaskan dan mencari pokok masalah di balik kasus ini. Statement apa yang diharapkan oleh publik menurut Anda dari pernyataan Presiden dan Menko Polhukam ini soal kasus penguntitan ini sampai muncul drone di lingkungan Kejagung ini menurut Anda, Pak Soleman? Kalau bagi saya, itu harus ada statement yang salah dalam ini siapa yang melakukan. Saya hanya mengejar penangkapan dan ngoeng-ngoeng itu. Ini siapa yang salah? Di balik itu kenakalan atau ada perintah. Kalau itu kenakalan, ya sudah kenakalan. Kamu salah, saya hukum. Karena kamu nakal. Tapi kalau tidak ada itu susah. Itu susah kita akan menyatakan ini akan baik-baik saja. Karena kenakalan itu ada. Nah, apakah dia nakal karena nakal atau karena nakal dibikin nakal? Kan itu. Oke, singkat saja Pak Edi, mungkinkah ada penjelasan dari Presiden dan Menko Polhukam soal ini? Ya, saya kira nanti akan direspon oleh Polri ya. Kita tunggu saja. Nanti apakah memang tudingan daripada Pak Mahfud MD tadi, ya apakah demikian ya. Saya kira memang saat ini masyarakat juga pasti menunggu ya informasi, klarifikasi dari Polri ya. Apakah memang ada keterkaitan dengan mafia tambang ya. Tapi saya yakin sekali kalau misalnya keberadaan dari termasuk drone tadi dan juga masalah patroli ya, sebenarnya ini ramai sekali di media sosial ya. Dan saya yakin sekali tidak ada kaitannya dengan apapun juga ya. Itu aja. Baiklah. Apalagi misalnya drone katanya dari Polri, saya kira enggak yakin saya soal itu ya. Sudah kami tangkap maksud Anda, Pak Edi. Terima kasih banyak, Pak Soleman Ponto juga terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya selalu semuanya. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Ponto ya. Selamat sore Pak Edi. Usai jeda, Wakil Presiden Ma'ruf Amin kembali menyinggung soal tak bisa memilih jadi anak presiden. Pernyataan serupa pernah disampaikan Ma'ruf dalam acara lain pekan lalu.